Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fotosintesis. Apakah fotosintesis itu? Apa yang diperlukan dan apa pula yang dihasilkan dari fotosintesis tersebut? Dan apakah semua tumbuhan dapat berfotosintesis? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Fotosintesis adalah proses yang dilakukan tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri. Tumbuhan ini seperti pabrik kecil yang menggunakan bahan-bahan dari alam untuk menghasilkan makanan. Yuk, kita pelajari dengan langkah-langkah mudah. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis berasal dari dua kata, foto artinya cahaya. Sintesis artinya membuat atau menyusun. Jadi, fotosintesis adalah proses membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis? 1. Cahaya matahari. Tumbuhan menggunakan energi dari sinar matahari. 2. Air. Tumbuhan menyerap air dari tanah melalui akar. 3. Karbon dioksida atau CO2. Ini adalah gas yang ada di udara. Tumbuhan menyerapnya melalui lubang kecil di daunnya yang disebut stomata. 4. Klorofil. Zat hijau yang ada di daun tumbuhan, yang menangkap cahaya matahari. Klorofil inilah yang membuat daun berwarna hijau. Itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesis. Lalu bagaimana cara tumbuhan membuat makanannya? Prosesnya seperti ini, 1. Daun tumbuhan menangkap sinar matahari. 2. Air dari akar dan karbon dioksida dari udara masuk ke daun. 3. Dengan bantuan klorofil, energi dari sinar matahari diubah menjadi gula atau glukosa yaitu makanan bagi tumbuhan makanan dan oksigen. Glukosa atau gula ini digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh, membuat bunga, buah, dan akar lebih kuat. Oksigen dilepaskan ke udara, yang kita hirup untuk bernapas. Nah, sekarang apa yang dihasilkan tumbuhan dari fotosintesis? Yang dihasilkan tumbuhan dalam berfotosintesis adalah 1. Gula atau glukosa. Ini makanan untuk tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan menyimpan gula ini sebagai energi. 2. Oksigen, udara bersih yang kita hirup. Mengapa fotosintesis penting? Fotosintesis membuat tumbuhan tetap hidup dan tumbuh. Tumbuhan menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas. Hewan dan manusia juga makan tumbuhan, jadi tanpa fotosintesis, kita tidak akan punya makanan. Sebagai ilustrasi yang mudah dibayangkan tentang fotosintesis ini adalah sebagai berikut. Bayangkan tumbuhan seperti koki yang memasak makanan di dapurnya yaitu daun. Matahari adalah kompor yang memberi panas, air dari tanah adalah bahan masakannya, dan karbon dioksida dari udara adalah bumbu tambahan. Dengan semua bahan ini, tumbuhan membuat makanan lezat yaitu glukosa atau gula, dan memberikan udara segar yaitu oksigen, untuk kita bernapas. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah semua tumbuhan dapat berfotosintesis? Jawabannya adalah, tidak semua tumbuhan bisa berfotosintesis. Kebanyakan tumbuhan memang bisa berfotosintesis, tetapi ada beberapa tumbuhan spesial yang tidak melakukannya. Yuk, kita cari tahu lebih lanjut. Ada tumbuhan yang bisa berfotosintesis. Tumbuhan ini biasanya punya daun hijau karena memiliki klorofil, yaitu zat hijau daun yang penting untuk menangkap sinar matahari. Contohnya, pohon mangga, padi, rumput, dan bunga mawar. Mereka membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Dan tumbuhan yang tidak bisa berfotosintesis. Ada juga tumbuhan yang tidak punya klorofil, jadi mereka tidak bisa menangkap sinar matahari untuk membuat makanan. Tumbuhan ini mendapatkan makanan dengan cara tertentu, misalnya, dengan menjadi parasit, atau menjadi pengurai, dan ada juga yang memangsa serangga. Berikut penjelasannya. 1. Menjadi parasit. Tumbuhan ini menumpang pada tumbuhan lain dan mengambil atau menghisap makanan dari inangnya. Contohnya adalah tali putri dan benalu. 2. Menjadi pengurai. Beberapa tumbuhan mendapatkan makanan dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Contohnya jamur, walaupun jamur sebenarnya bukan tumbuhan. 3. Dan yang ketiga adalah dengan menjadi pemakan serangga. Ada tumbuhan yang memakan serangga kecil untuk mendapatkan energi, seperti kantong semar dan Venus flytrap. Mereka hidup di tempat yang kekurangan zat hara, jadi mencari makanan tambahan dari serangga. Kenapa ada tumbuhan yang tidak bisa berfotosintesis? Berikut penjelasannya. Mereka hidup di tempat atau kondisi yang berbeda dari tumbuhan lainnya, misalnya di tanah yang kurang nutrisi atau di lingkungan yang gelap. Karena itu,
Mereka beradaptasi untuk tetap bisa bertahan hidup dengan cara seperti dijelaskan di atas. Jadi, kebanyakan tumbuhan berfotosintesis karena punya klorofil. Tapi, beberapa tumbuhan tidak berfotosintesis dan punya cara unik untuk mendapatkan makanan. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.